Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 11 di bulan Oktober 2023 dan seperti biasanya guys, tidak bosan-bosannya ya, kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi kalau di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan di 0,39% dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya ya. Dimana kalau kita lihat di sini untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya di 3% guys. Disusul oleh Ethereum juga turun di 2,9%, kemudian BNB turun di 2,2%, XRP di 4,14%. Dan beberapa altcoin lainnya juga mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, dan rata-rata pergerakannya ada di 2-3% guys. Selanjutnya kalau kita lihat ya bagaimana perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin itu sendiri, terlihat dari time frame daily-nya ya. Terlihat di sini sempat turun ya dan meretest di harga $27.000 dan sesuai dengan DCA yang sudah kita rekomendasikan, kita ucapkan selamat ya, sudah tersentuh guys. Dan kita lihat aja kira-kira di harga $27.000 ini akankah menjadi titik support yang kuat ya, sehingga bisa memantulkan harga dari Bitcoin ini untuk bisa naik lagi dan mencoba retest di harga sekitar 28.000, tepatnya di MA200 time frame daily di sini guys. Kita akan update lagi nanti untuk perkembangannya dan kita langsung saja menuju ke informasi yang pertama ya. Kita lansir dari harian Benzinga guys. Diinformasikan bahwa Circle memulai pencetakan untuk USDC pada jaringan Polygon Proof of Stake yang melewati jembatan Ethereum ya, atau Ethereum Bridge. Jadi setelah berdebat dengan SEC bahwa stablecoin tidak boleh berada di bawah peraturan yang sama dengan sekuritas tradisional, maka Circle memilih untuk mengambil inisiatif guys. USDC sekarang dapat diakses langsung di Polygon Proof of Stake tanpa perlu jembatan atau bridge. Penerbit stablecoin yaitu Circle mengumumkan bahwa mereka telah memulai mencetak USD Coin secara natif pada protokol penskalaan Ethereum Layer 2 Polygon yang memfasilitasi ketersediaan USDC untuk pengguna dan pengembang tanpa menjembatani stablecoin dari Ethereum ke blockchain lain. Bisnis dan pengembang juga dapat membangun aplikasi terdesentralisasi dengan USDC di Polygon, dan Polygon Proof of Stake yaitu POS ini untuk USDC-nya ya akan mendapatkan dukungan penuh dari Circle Mint dan Circle API. Penawaran baru ini akan memungkinkan transaksi yang hampir instan dan berbiaya rendah untuk berbagai kasus penggunaan termasuk pembayaran, pengiriman uang, perdagangan, peminjaman, dan penyewaan pada protokol keuangan terdesentralisasi termasuk AAV, Compound, Uniswap, dan QuickSwap. Pada Oktober 2023, ekosistem Proof of Stake dari Polygon ini mencakup lebih dari 475 decentral apps dan lebih dari 300.000 alamat dompet yang aktif. Nah, pertanyaannya kenapa ini penting guys? Jadi sebelum pengumuman, pengguna protokol harus menggunakan USDC yang dijembatani yaitu USDC.E dari blockchain Ethereum guys, dan token ini tidak diterbitkan oleh Circle dan dapat ditukarkan dengan rasio 1:1 untuk USD. Sebelumnya, Circle mendukung setoran dan penarikan untuk USDC.E di Polygon untuk Circle Mint dan API-nya. Layanan ini akan dihentikan mulai 10 November dan pengguna diperingatkan bahwa upaya untuk mengirim USDC.E ke akun Circle Mint setelah tanggal tersebut dan akan membuat aset tidak dapat dikembalikan lagi. Circle juga berencana ya untuk memperkenalkan protokol transfer lintas rantai ke Polygon untuk memungkinkan interoperabilitas dengan jaringan blockchain lainnya. Ini akan membuka transfer USDC berbasis Polygon ke dan dari blockchain Ethereum guys. Jadi di sini buat teman-teman semua yang mungkin masih mempunyai USDC.E ya di jaringan Ethereum, ini alangkah baiknya segera dirubah ya ke USDC di jaringan protokol Polygon POS guys. Jangan sampai terlambat ya, karena layanan ini akan segera dihentikan. Selanjutnya ya, kita lansir dari harian Bitcoin Systemi. Diinformasikan bahwa pertukaran kripto Coinbase menerbitkan pengumuman tentang Polygon Matic guys. Jadi pertukaran mata uang kripto Coinbase ini mengumumkan penambahan jaringan Polygon Matic ke dalam ketersediaan multi rantai untuk USDC. Jadi menurut pernyataan tersebut, setoran token USDC sekarang dapat dilakukan di jaringan Polygon guys, seperti yang diinformasikan tadi. Dan sebelumnya hanya USDC.E
untuk versi bridge dari token USDC guys yang tersedia di jaringan Polygon. Versi bridge tidak didukung oleh distributor stablecoin yaitu Circle. Adopsi USDC di Polygon telah meningkat secara signifikan menurut data selama 24 bulan terakhir ini. USDC.io telah mencapai hampir 475 miliar dolar ya dalam volume di Polygon Proof of Stake dan memproses hampir 1 dari setiap 10 transaksi di rantai guys. Jumlah dompet juga meningkat pesat mencapai 6,6 juta pada bulan Juni 2023 dan hampir 1,6 juta dompet baru telah dibuat sejak Januari 2023 ini. Pada tanggal 10 November, Circle akan menghentikan dukungan setoran dan penarikan untuk USDCE yang dijembatani melalui Polygon Proof of Stake untuk API-nya termasuk Circle, Mint, dan Express. Setelah tanggal ini, hanya USDC lokal yang akan didukung. Pada saat artikel ini ditulis ya, USDC adalah stablecoin terbesar kedua di dunia setelah Tether dan memiliki nilai pasar sebesar 25 miliar dolar ya. Namun Tether memiliki nilai pasar sebesar 83 miliar dolar. Jadi sekali lagi ya, kalian jangan sampai terlambat untuk segera menukarkan USDCE kalian ke USDC lokal dari Polygon ini guys. Lanjut ke informasi berikutnya ya, kita lansir dari harian Bain Crypto. Diinformasikan bahwa Binance dan juga CZ ya atau Changpeng Zhao ini menghadapi tuduhan keras ya di Brasil guys. Jadi sekali lagi Binance ataupun CZ ini mendapatkan ujiannya. Binance dan CZ dituduh melakukan transaksi yang lalai katanya. Dalam sebuah laporan ekstensif, komite tersebut menuduh bahwa Binance melakukan transaksi sekitar 791,7 juta US dollar di Brasil tanpa sepengetahuan regulator setempat tentang transaksi tersebut. Selain itu ya, ia menuduh bahwa CEO dari Binance yaitu CZ mendirikan beberapa perusahaan di Brasil untuk menghindari kepatuhan terhadap peraturan keuangan lokal. Changpeng Zhao mendirikan jaringan badan hukum yang tidak jelas. Semuanya dikendalikan secara langsung atau tidak langsung oleh Zhao, tanpa tujuan bisnis yang jelas dan tanpa tujuan lain selain menghindari kepatuhan terhadap hukum. Komite menegaskan ya bahwa tidak adanya pengawasan ini mengakibatkan berbagai masalah, termasuk pemanfaatan pertukaran kripto dalam skema piramida. Selain itu, ia merujuk ya pada pernyataan yang diklaim dibuat oleh kepala kepatuhan Binance yang menyatakan keinginan perusahaan untuk menghindari peraturan dengan skala jarak. Ini menyatakan bahwa otoritas lokal di Brasil tidak memiliki sarana untuk melacak penggunanya. Pengawas Changpeng Zhao mengklaim oleh media bahwa kantor pusat perusahaan berada di manapun ia berada pada saat itu, yang mencerminkan pendekatan yang disengaja untuk menghindari biaya regulasi yang ditanggung oleh perusahaan yang sah. Sengketa hukum yang sedang berlangsung mengganggu CZ dan Binance. Hal ini bertepatan dengan tuduhan baru-baru ini ya di Amerika Serikat terhadap CZ karena para investor menganggapnya bertanggung jawab ya atas kejatuhan bursa kripto FTX, dan mereka menyatakan bahwa tweet dari CZ yang dikeluarkan sebelum runtuhnya bursa menebarkan keraguan tentang likuiditas dan kondisi keuangannya, memicu lonjakan penarikan yang pada akhirnya memicu keruntuhan dari bursa tersebut. Pada saat publikasi ya, CZ memiliki sekitar 8,6 juta followers. Sementara itu, CZ masih terlibat dalam gugatan yang sedang berlangsung yang diajukan oleh SEC terhadap dirinya dan Binance. Pada bulan Juni, SEC mengklaim bahwa Binance dan CZ secara keliru merepresentasikan kontrol terhadap perdagangan di platform Binance US sehingga menyesatkan pelanggan untuk mempertahankan investasi mereka di platform tersebut guys. Jadi kita tunggu aja guys kira-kira tanggapan dari CZ ini gimana ya untuk tuduhan yang dilayangkan padanya ini, dan ini cukup menarik guys untuk diikuti. Nanti kita akan update lagi. Kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari harian Cointelegraph dan masih berhubungan dengan Binance di sini ya, dimana diinformasikan bahwa Binance membekukan akun yang terkait dengan Hamas setelah permintaan dari Israel guys. Jadi pembekuan ini tidak mempengaruhi akun Binance yang dimiliki oleh warga sipil Palestina. Pertukaran kripto Binance telah membekukan akun yang terkait dengan militan Hamas sesuai dengan permintaan dari penegak hukum negara Israel. Menurut sebuah postingan dari WeChat pada 10 Oktober oleh Yihe, salah satu pendiri dari bursa, pembekuan ini ditargetkan untuk Hamas dan bukan untuk rakyat Palestina. Sepertinya dinyatakan oleh Hi bahwa Hamas adalah organisasi teroris yang ditetapkan oleh PBB. Oleh karena itu, organisasi manapun termasuk bank dan platform perdagangan harus bekerja sama dalam menerima permintaan pembekuan. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Binance sendiri. Yehe lebih lanjut ya menjelaskan bahwa tidak ada platform perdagangan yang dapat menolak permintaan tersebut, di mana Palestina memiliki pemerintahan yang terorganisir dan Hamas adalah kelompok militan lokal. Mereka membunuh warga sipil dan itulah alasannya.
Hamas bukan Palestina, dan pembekuan ini ditargetkan pada Hamas bukan Palestina. Sebelumnya pada 10 Oktober ya, outlet berita lokal Kalkalis melaporkan bahwa pejabat Israel membekukan akun kripto militan Hamas dengan bantuan dari Binance. Penegak hukum mengklaim bahwa teroris menggunakan akun tersebut untuk mengumpulkan dana terkait perang melalui media sosial. Sehari sebelumnya, Cointelegraph melaporkan bahwa komunitas Web3 lokal di Israel meluncurkan kampanye amal untuk membantu warga sipil Israel yang terkena dampak konflik yang sedang berlangsung guys. Dijuluki Crypto Aid Israel, inisiatif ini mendukung Bitcoin dan Ether sumbangan bersama dengan token ERC20 lainnya seperti Tether. Gerakan ini telah menerima hampir $50.000 dalam bentuk donasi kripto sejak dirilis. Yihe menyarankan agar pengguna biasa tidak akan terpengaruh ya oleh larangan tersebut, termasuk warga sipil Palestina, mengacu pada insiden sebelumnya ketika perang meletus antara Rusia dan Ukraina. Kami tidak membekukan akun orang Rusia biasa, katanya guys. Jadi kita tunggu aja guys, kira-kira apa lagi yang akan dilakukan oleh Binance ini ya, berhubungan dengan beberapa konflik yang terjadi di beberapa belahan dunia ya, khususnya untuk Israel dan Palestina yang sekarang ini lagi memanas guys. Dan kita doakan aja semoga di semua pihak ya, baik Israel ataupun Palestina ini mendapatkan penyelesaian yang saling menguntungkan ya, tidak merugikan satu sama lain. Dan kita tunggu aja guys nanti kabar terbarunya. Nanti kita akan update lagi di sini guys. Dan untuk informasi hari ini cukup ya, nanti kita akan update lagi. Dan seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak dan tentu saja kita akan ketemu lagi guys di informasi berikutnya. Peace.